Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta karunia-Nya sehingga kita bisa berdiri di pagi hari yang cerah ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Sebelumnya perkenalkan, saya Angela Risma Putri dari kelas 11 MIPA 2. Berdirinya saya di sini bertujuan untuk mengingatkan kembali serta mengajak teman-teman semua untuk mengenang serta mengaplikasikan semangat para pahlawan di kehidupan kita sehari-hari. Dan nantinya, saya akan memaparkan secercah kisah perjuangan pendahulu kita yang telah berjuang untuk memerdekakan negara ini. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu dan sudah paham? Apa sih arti merdeka buat kamu? Apakah hanya menjadi kata sebagai pengingat sejarah? Atau hanya sebagai ajakan pemersatu bagi bangsa-bangsa yang terpecah belah? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5, kemerdekaan berarti keadaan atau hal berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah, dan sebagainya. Tetapi apakah kebebasan di sini berarti bebas yang tak terbatas? Di tengah kekacauan yang kita alami belakangan ini, konflik, kesengajaan, perpecahan, alangkah baiknya kita menengok ke belakang. Mari kita ingat para pendiri bangsa. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, agama, ras, suku, mereka bermacam-macam. Tetapi mereka memiliki satu tujuan dan cita-cita yang sama, yaitu untuk memerdekakan Indonesia. Setiap setahun sekali, rakyat Indonesia bersukacita atas peristiwa-peristiwa bersejarah yang telah berhasil dilalui oleh para pahlawan dalam memberantas penjajah. Dahulu para pendiri bangsa sangat bersikeras dan semangat untuk membebaskan negeri ini dari penjahat yang ingin merampas tanah air kita. Mereka mempertaruhkan segala tenaga, pikiran, harta, hingga nyawanya demi masa depan bangsa ini. Salah satu contoh tokohnya ialah Bung Tomo. Ia merupakan salah satu tokoh yang berpengaruh untuk negeri ini. Bung Tomo berhasil menggolakan api semangat rakyat Surabaya dalam melawan penjajah pada saat itu. Sutomo atau yang biasa kita kenal dengan Bung Tomo lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober tahun 1920 dan meninggal di Padang Arafah, Arab Saudi pada tanggal 7 Oktober tahun 1981 ketika ia sedang melakukan ibadah haji di usianya yang ke-61 tahun. Bung Tomo dibesarkan di keluarga yang menghargai pendidikan. Ia merupakan seseorang yang terus terang dan semangat. Di usianya yang ke-12 tahun, Bung Tomo keluar dari pendidikannya di Sekolah Pendidikan Mulo dan melakukan beberapa usaha-usaha kecil untuk menghidupi keluarganya. Lalu ia menamatkan pendidikannya di Sekolah Menengah HBS lewat jalur korespondensi dan pada saat itu Bung Tomo resmi dinyatakan tidak lulus. Lalu ia bergabung dengan KBI atau Kepanduan Bangsa Indonesia. Di usianya yang ke-17 tahun, Bung Tomo menjadi orang yang terkenal karena ia merupakan orang kedua dari Hindia Belanda yang berhasil mencapai peringkat Pandu Garuda. Yang mana peringkat Pandu Garuda pada saat itu merupakan peringkat yang sangat sulit untuk dicapai. Sebelum kependudukan Jepang pada tahun 1942, hanya ada 3 orang dari Hindia Belanda yang berhasil mencapai peringkat tersebut. Salah satunya termasuk Bung Tomo. Saat dewasa, Bung Tomo menjadi seorang jurnalis di kantor berita Domei Sushin
dan mengikuti beberapa gerakan sosial politik. Pada tahun 1944, pada saat Jepang menjajah Indonesia, Jepang membuat sebuah gerakan yang bernama Gerakan Rakyat Baru. Dan Bung Tomo dipilih untuk menjadi anggotanya. Tetapi pada saat itu tidak ada satu orang pun yang mengenai Bung Tomo di situ. Tetapi di saat itu pula Bung Tomo mempersiapkan dirinya untuk peristiwa penting nantinya. Tibalah saatnya pada tanggal 10 November tahun 1945. Inggris melakukan penyerangan terhadap rakyat Surabaya dengan menggunakan armada darat, laut, dan udara. Rakyat Surabaya tidak tinggal diam. Mereka juga melakukan perlawanan balik terhadap Inggris. Pertempuran tersebut terjadi selama 3 minggu berturut-turut dan menewaskan sekitar 6-16 ribu jiwa rakyat Surabaya. Saat itu, Bung Tomo menjadi pemimpin dari pertempuran tersebut. Ia dikenang karena perannya yang memberikan serta membangkitkan semangat rakyat Surabaya di siaran radionya yang penuh emosi, yang membuat rakyat Surabaya bangkit dan semangat untuk membela Indonesia. Walau pada akhirnya pertempuran 10 November berhasil dikalahkan oleh Inggris, tetapi rakyat Surabaya berhasil menahan serangan pasukan Inggris dan memukul mundur mereka. Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pesan moral bahwa generasi penerus bangsa sudah sepatutnya mengaplikasikan semangat para pahlawan di kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita sama-sama membentuk sikap yang baik kepada generasi penerus kita, agar Indonesia menjadi negara yang maju dan tidak dijajah lagi. Dengan cara belajar dan melatih diri untuk membentuk sikap, semangat, dan bela negara. Demikian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa menjadikan Indonesia yang lebih baik, merdeka. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.